kami memiliki kesimpulan yang pertama bahwa aset kripto adalah kekayaan menurut fikih. Jadi aset kripto yang sekarang sedang dibicarakan itu adalah harta dalam tinjauan fikih. Pengertiannya adalah bahwa kalau harta ini dicuri, dia bisa disanksi pencurian. Kalau dirusak, dia harus mengganti. Itu pengertian harta. Lalu kesimpulan yang kedua, karena ia kekayaan atau mal dalam bahasa Arab, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi gharar. Pengertian gharar itu uncertainty, jadi ketidakpastian. Kenapa diputuskan demikian? Karena terjadi perbedaan pandang di antara musyawirin, apakah transaksi cryptocurrency itu terjadi gharar atau tidak, atau ketidakpastian atau tidak. Sebagian mengatakan bahwa ini terjadi gharar, sebagian lagi mengatakan ini tidak terjadi gharar. Nah, sifat yang disebut dengan gharar ini memang debatable. Jadi orang melihat dari sudut pandang masing-masing, sehingga melihat ini gharar, ini tidak, itu sebenarnya lebih kepada sudut pandang. Tetapi kami semua sepakat bahwa harus tidak ada gharar. Cuma apakah faktanya ada gharar, kami masih ada perbedaan pendapat. Sehingga kalau menurut yang mengatakan di dalam transaksi cryptocurrency ada gharar, maka tentu itu tidak diperkenankan. Dan bagi yang mengatakan bahwa itu tidak ada gharar, dan itu juga didukung oleh musyawirin, maka dia boleh dipertukarkan. Yang ketiga, kesimpulannya adalah ini seperti himbauan, menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan transaksi ini jika tidak memiliki pengetahuan tentang cryptocurrency. Karena setelah mendengar pemaparan, sangat mungkin karena seperti penjelasan itu bahwa cryptocurrency bisa dilakukan melalui broker-broker tersedia di aplikasi, semua orang itu bisa mengakses, maka kemungkinan kerawanan terjadinya transaksi-transaksi cryptocurrency itu justru tidak menguntungkan bagi masyarakat kita. Karena itu kalau memang masyarakat itu paham betul tentang cryptocurrency, maka it's okay bagi yang mengatakan tidak ada gharar. Tapi kalau ada dia tidak paham, maka janganlah masuk seperti ini. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Karena dia itu sesuatu yang bebas, yang bisa diakses melalui HP, asal punya kuota, siapapun termasuk anak-anak. Bahkan dengan tingkat transaksi, nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar, itu bisa menjangkau banyak orang. Kalau ini terjadi, maka memang bisa justru tidak baik gitu ya bagi kita dalam melihat bahwa kemungkinan buruk itu bisa terjadi dalam kasus ketika mereka tidak terkontrol. Jadi ketiga ini lebih kepada himbauan agar mereka benar-benar berhati-hati. Kemudian yang keempat, ini juga rekomendasi, mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan penipuan. Jadi kalau ini faktanya, cryptocurrency ini kan mau tidak mau tetap berjalan. Jadi sesuatu yang tak terhindarkan. Karena itu, pemerintah perlu membuat regulasi supaya bagaimana transaksi cryptocurrency atau aset kripto ini benar-benar jauh dari penipuan dan penyalahgunaan. Tentu banyak bentuk ya penyalahgunaannya apa, penipuannya apa. Termasuk juga rawan penipuan adalah yang model-model transaksi kripto menggunakan broker melalui aplikasi-aplikasi yang banyak tersebar, sehingga mestinya bukan hanya sekedar membuat regulasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat, mensosialisasikan apa sebenarnya cryptocurrency supaya orang tidak dengan mudah membuat atau bermain cryptocurrency. Dan tentu pemerintah harus punya perhatian yang besar terhadap bagaimana nanti ke depan perkembangan transaksi kripto.